Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Rasulullah dan kisah pohon kurma yang merintih pilu. Al-Quranul Karim adalah tanda terbesar dan mukjizat pertama dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan Al-Quran merupakan tantangan bagi ahli-ahli sastra bahasa Arab khususnya, dan bagi seluruh manusia umumnya. Dengan Al-Quran, kenabian Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kenabi-nabian sebelumnya. Dalil atas kenabiannya yang benar adalah objek risalahnya itu. Ia adalah kitab yang merupakan mukjizat yang mengandung hidayat dan ilmu-ilmunya, keindahan lafal dan maknanya, serta penjelasan hal yang gaib di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya berjudul Fatawa Qardawi menyatakan, Allah Ta'ala memuliakan penutup rasul-rasulnya dengan tanda dan peristiwa luar biasa yang nyata dan bermacam-macam. Tetapi Allah tidak memaksudkan semua itu sebagai tantangan, yaitu untuk menegakkan hujah atas kenabian dan risalahnya yang benar, melainkan sebagai penghormatan atau rahmat dari Allah dan kekuatan baginya, serta pemeliharaan terhadapnya bersama-sama orang-orang yang beriman dengannya jika dalam keadaan sulit. Peristiwa-peristiwa luar biasa itu tidak terjadi untuk memenuhi permintaan orang-orang kafir, bahkan sebagai rahmat dan kemuliaan dari Allah bagi Rasulnya dan kaum mukmin. Dalam hal itu, misalnya peristiwa Isra yang telah disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, dan Mi'raj yang disyaratkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Turunnya para malaikat untuk mengukuhkan dan membela orang-orang yang beriman di perang Badar. Turunnya hujan untuk memberi minum dan membersihkan mereka. Mengukuhkan kaki-kaki mereka pada saat hal itu tidak dialami oleh kaum musyrikin, padahal mereka berada di dekat kaum muslimin. Perlindungan Allah terhadap Rasulnya dan sahabatnya di dalam gua ketika hijrah, dan meskipun kaum musyrikin menemukan tempat itu, sehingga andai kata salah seorang dari mereka melihat ke bawah, tentulah kedua orang itu akan terlihat, dan lain-lain yang tercantum dalam nas Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pohon kurma menangis. Selain itu, masih banyak lagi mukjizat Nabi SAW yang disampaikan oleh hadis sahih. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut, seperti suara teriakan unta yang bunting. Sehingga Nabi SAW turun lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu, batang pohon itu pun diam. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat, Nabi SAW duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak, hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi SAW turun lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu, mulailah batang pohon itu mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya sampai ia terdiam. Nabi SAW bersabda, Bakas ala makanas tasma'u minaz zakri. Ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2095. Sebutkan dalam Riyadh As-Shalihin karya Imam Nawawi pada hadis nomor 1831. Berkata Al-Allamah Tajuddin As-Subki, rintihan batang kurma adalah mutawatir karena ia diriwayatkan oleh sekelompok sahabat hingga sekitar 20 orang dan banyak perawi yang sahih sehingga memastikan terjadinya. Begitu pula Qadli Iyad berkata dalam Asy-Syifa, hadis itu mutawir.
Ibnu Abi Hatim telah memukilkan dari Munaqib Asy-Syafi'i dari bapaknya, dari Amr bin Sawab, dari Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada seorang nabi seperti diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim berkata, Nabi Isa diberi mukjizat bisa menghidupkan yang mati. Imam Syafi'i berkata, Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat bisa mendengar suara rintihan batang kurma yang menangis, karena ia tidak mendengar lagi zikir yang dibaca Nabi ketika Nabi beralih menggunakan mimbar. Mukjizat ini lebih luar biasa dari mukjizat yang diberikan pada Nabi Isa alaihissalam. Fath al-Bari ayat 603. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa ini merupakan tanda kalau benda seperti batang kurma yang tidak bergerak memiliki perasaan seperti hewan, bahkan lebih unggul dari beberapa hewan yang lebih cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, di mana sebagian ulama memaknakan secara tekstual, yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Ada perkataan yang bagus dari Al-Hasan Al-Basri ketika ia menyebutkan hadis rintihan pohon kurma ini. Ia berkata, wahai kaum muslimin, batang kurma saja bisa merintih karena rindu bertemu Rasulullah SAW. Kalian harusnya lebih berhak rindu pada beliau. Bukankah kita telah diperintahkan untuk mencintai Nabi SAW? Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, itu adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, jika semua hal-hal tadi lebih dicintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Ancaman keras inilah yang menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah SAW dari makhluk lainnya adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.